Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Pelet Hitam Pembantu bagian ke-6. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Mereka saling berpandangan karena merasa aneh dengan kehadiran tiga orang itu. Sosok-sosok yang bahkan baru kali ini mereka lihat, yang berdiri dengan ponggak seolah menentang mereka semua. Sosok wanita setengah tua dengan dandanan cantik dan elegan, rambut digulung rapi, serta tak lupa tas tangan emas berkilauan yang melengkapi dandanan layaknya seorang wanita pejabat. Sementara itu di sebelahnya tampak seorang gadis cantik berkerudung anggun warna biru, tersenyum ramah dan malu-malu. Di sisi lainnya tampak seorang gadis berambut pirang, tampak seksi dengan setelan dress mini dan sepatu hak tinggi. "Tunggu dulu," teriaknya tegas, tangannya terangkat. "Hentikan acara pernikahan ini," seru wanita setengah tua. Tampak pongah ia menghadapi semua yang hadir, sementara mereka saling berpandangan bingung. "Ibu," ucap Dokter Andri seraya bangun dan menyambut tangan ibunya, mencium tangan dan berkata, "Ibu sudah datang." Jawab Ibu Medi pendek. Matanya mengedar berkeliling. Dipegangnya pundak gadis berkerudung, tampak tersenyum manis, senyum yang selalu mengingatkan akan sosok yang selalu dibanggakan, Dokter Sutawijaya, ayahnya. "Laras, ini kau, Dek. Kakak kangen banget sama kamu, Dek," ujar Dokter Andri seraya memeluk adiknya. Sementara adiknya pun sama. "Iya, Kak, aku juga kangen banget sama kakak. Hanya saja jarak yang jauh tidak mudah untuk ditempuh," ucap Laras. "Kakak baik-baik saja kan?" ucapnya tulus. "Ya, Dek, kakak mau menikah. Ayo kuperkenalkan pada calon istriku," ucap Dokter Andri seraya menuntun adiknya. Sementara gadis ayu itu menuruti saja ajakan kakaknya, kalau saja ibunya tidak melarangnya. "Laras, kamu tetap di sini. Jangan ikut kakakmu," ucap Bu Medi ketus. "Tak ada lagi pernikahan ini. Semuanya batal, bubar." Semua tamu berpandangan keheranan dan bingung. Tak ada yang berani bersuara, termasuk juga Kong Pitun. Beliau tahu ini adalah urusan rumah tangga, tak layak baginya untuk ikut campur. "Tapi Bu," Dokter Andri mencoba bernegosiasi, "kau tak layak menikah dengannya, nggak level. Sudah ibu bawakan siapa yang pantas mendampingimu," seru Bu Medi lagi. "Siapa, Bu? Siapa?" "Ibu sudah lihat kan, yang dulu-dulu sudah 3, Bu. Iren, Amel, Maya, sudah 3, Bu, dan mereka tak ada yang selamat. Mereka semua mati mengenaskan," ucapnya lemah. "Iya, jika kau menikah di sini, tapi kau akan menikah di Amerika nanti, Dri." "Dengan siapa, Bu?" "Lihatlah dia, gadis cantik, anak kenalan ibu. Cantik, pintar, sukses. Michelle namanya. Saat ini sedang meniti karir di Hollywood. Sini Michelle, kenalkan dengan calon suamimu," ucap Bu Medi pada wanita seksi berambut pirang itu, yang langsung saja melangkah maju dan tanpa malu-malu langsung saja cipaciki dengan Dokter Andri. Senyumnya yang manis sama sekali tak canggung berhadapan dengan orang yang bahkan sangat asing baginya. "Hai," ucap Michelle lagi, masih dengan senyum terkembang seraya melepaskan pelukannya. "Hai juga," ucap Dokter Andri tergagap. Dokter Andri terbengong dengan sikapnya. Ia yang lahir dan dibesarkan dengan cara timur
tentu agak kurang sepakat dengan sikap gadis cantik itu. "Sepertinya kalian cocok," ucap Bu Medi senang. "Nah, gimana Andri? Kapan akan melangsungkan pernikahan?" Dokter Andri terdiam, belum siap dengan pertanyaan itu semua. Semua di luar kendalinya. "Bu, apa ibu yakin dengan keputusan ibu? Tak takut dengan semua kejadian yang sudah menimpa?" "Ingat, dia masih ada," ucap dokter Andri kembali. "Tapi itu kan kalau kau menikah di sini. Coba kalau kau menikah di Amerika sana, apa masih berani mengganggu arwah-arwah gentayangan itu?" "Tapi kan aku kerja di sini, Bu. Tidak mungkin aku menikah di sana. Coba ibu pikirkan lagi." Tidak ada lagi negosiasi. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Kau paham, Andri? Kamu hanya akan menikah dengan gadis pilihan ibu. Sekarang semua pulang. Pernikahan ini batal, ucap Bu Medi. Dokter Andri hanya menunduk. Bagaimanapun ia harus menjaga wibawa orang tuanya di depan khalayak. Ia tak ingin mempermalukan beliau sebagai anak yang melawan orang tua. Dokter Andri menatap Yati yang masih shock dengan kejadian itu. Sungguh tak ada yang menduga bahwa kejadian akan berakhir sedemikian rupa. "Mbak Yati, maafkan ibu ya." Dalam air mata yang terus saja mengenang, Yati hanya mengangguk. Walaupun itu tentu saja membuat air mata kian deras mengalir darinya. "Pergilah dok, itu yang terbaik untukmu." "Bu," ucap dokter Andri lembut sesampainya di kediaman mereka. "Apa ibu yakin dengan keputusan ibu?" ucapnya meminta kejelasan. Sesaat wanita setengah baya itu menarik napas panjang lalu berujar, "Nak, kamu tahu kalau kamu kebanggaan ibu." Lembut suaranya kali ini. Rupa-rupanya sudah mulai melunak hatinya. "Ibu tak mau kau menikah dengan orang yang tak sederajat dengan kamu. Kamu dokter Andri. Dokter masa mau menikah dengan orang yang bahkan tak jelas asal-usulnya, janda pula? Mau ditaruh di mana muka ibu, Andri? Kita kan punya keluarga besar. Jangan sampai nanti pernikahanmu akan menjadi gunjingan banyak orang. Kau harus menjaga nama baik keluarga kita." "Memang apa salahnya dengan itu, ibu? Coba kamu jelaskan siapa dia, siapa calon istrimu yang terbaring lumpuh itu," ucap Bu Medi pelan tapi ketus. Sesaat dokter Andri terdiam. Ia memang tak tahu banyak hal perihal Yati. Ia hanya tahu bahwa Yati seorang janda yang ditinggal selingkuh oleh suaminya. Sedangkan siapa suaminya, apakah sudah bercerai atau belum, ia bahkan tidak tahu. Karena ia hanya seorang yatim piatu yang terbiasa mandiri sejak kecil. Bahkan adik tirinya pun tega mengkhianatinya. Nah, sampai di sini kamu paham kan mengapa ibu tidak izinkan kau menikah dengannya? Yang namanya menikah itu harus jelas asal-usulnya, bibit bebetnya, siapa orang tuanya, dari mana asalnya, bahkan kalau perlu dihitung hari lahir. Coba kamu pahami juga perasaan ibu ini. Pernikahanmu akan menjadi aib bagi keluarga ibu. Dengar itu, Dokter Andri, dokter tampan, anak dari almarhum Dokter Sutawijaya, menikah dengan janda, lumpuh lagi. Apa nggak bakalan jadi geger keluarga besar? Tapi coba kalau kamu menikah sama Michelle, kamu lihat kan, cantik, putih, tinggi, dan berkelas. Keluarga besar akan heboh dengan pernikahanmu. Semua mata akan memandang iri. Dan kamu tahu Andri, mereka bukan lagi akan nyinyirin kita, tapi semua akan berkata,
Wah, hebat. Dokter Andri menikah dengan bule cantik, artis lagi. Semua orang akan memandang kita, Andri. Begitu ujar Bu Medi lagi pada anak lelakinya. Tapi Bu, sepertinya kok aku kurang srek dengan tingkah lakunya, Bu. Kita kan dari keluarga terhormat, keluarga ningrat. Masa si Michelle itu keluarganya begitu? Bik Medi tertawa kecil seraya mengibaskan tangan. Alah, itu urusan kecil. Nanti ibu training dia agar menjadi wanita seperti yang kamu inginkan. Sudah Mbak, sudah ya, ucap Bu Mina penuh kasih pada Yati yang masih tampak sembab dengan air mata. Jangan ditangisi lagi, mungkin memang bukan jodoh Mbak. Yati menengokkan pandangan, diusapnya matanya yang masih sembab oleh air mata. Aku bukan menangisi itu Mbok, memang sudah garis takdirku selalu dipermalukan. Tapi kenapa harus seperti ini? Setelah suamiku berselingkuh dengan adik tiriku, lalu aku menutup diri, bahkan terpikir sesaat untuk bunuh diri. Sesaat kemudian nasib baik membawaku pada kalian. Namun kelumpuhan kembali menghabiskan sisa bahagiaku Mbok. Aku lumpuh yang hanya bisa berharap sedikit iba dari orang lain. Lalu datang sebuah mimpi, derajatku akan diangkat. Dokter Andri mau menikahiku. Walaupun di awal sempat ragu Mbok, tapi kini semua kembali musnah. Aku jatuh sejatuh-jatuhnya Mbok. Apa memang orang sepertiku tak pantas bahagia Mbok? Air mata kembali jatuh bercucuran, melintasi pipi Yati yang terlihat lebih ciut dari biasanya. Begitu juga dengan tangan dan wajahnya, kecil dan menciut. Mbok Mina tersentuh dengan ucapan Yati. Diusapnya kepala wanita itu lembut. Sabar ya Mbak, aku yakin asal Mbak Yati mau berdoa dan berusaha, yakinlah Allah tidak akan tidur. Semua atas kuasanya, manusia hanya sebagai pelakon saja. Lihat saja nanti, pasti Mbak akan segera tahu hikmah apa yang bisa Mbak dapatkan dari peristiwa tadi, ucap Bu Mina serasa mengusap tangan Yati. Astaga Mbak, seru Bu Mina tertahan. Apa Mbok? Tanya Yati yang tak kalah heran. Ada apa Mbok? Ujar Yati tertegun, matanya menatap lalar. Itu Mbak, tangan Mbak, tangan, seru Bu Mina dengan telunjuk terurur, gemetar seolah ada beban berat yang tak kuat dipikulnya. Tangan apa Mbok? Tanya Yati seraya menggerakkan kepalanya berkeliling. Ia sempat khawatir kalau makhluk itu mengikutinya sampai ke rumah ini. Dahinya berkeringat, wajahnya pucat. Ia masih ingat betul bagaimana kali terakhir ia bertemu makhluk itu hingga sekujur tubuhnya kaku dan lumpuh. Itu Mbak, tangan, ucap Bu Mina lagi, masih dengan tangan terurur. Tangan apa Mbok? Ucap Yati seraya mengangkat tangannya. Seketika ia menjadi sadar telah terjadi keajaiban padanya. Segera ia berseru keras, Mbok, Mbok, tangan Yati Mbok, tangan Yati, ujarnya dengan tangan terangkat. Ya, tangan itu bisa terangkat. Tangan itu kembali normal. Yati bersorak gembira. Mbok, ya Allah Mbok, tangan Yati bisa digerakkan, ujarnya gembira. Kedua wanita beda usia pun berpelukan. Mereka sangat bahagia dengan berkah yang baru saja mereka terima. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul Kong Bitun dari ruangan belakang seraya melinting rokok. Ada apa nih? Kayaknya pada lagi seneng, ucap Kong Bitun pada mereka. Mbok Mina yang tersadar dengan
Kehadiran pria tua itu segera menyaut, "Iya Kong, Yati Kong, Yati sudah sembuh, tangannya bisa digerakkan. Kasih tahu Mbak, kasih tahu," ujar Bu Mina pada Yati. "Iya Kong, lihat jari-jari saya Kong," ujar Yati seraya menggerak-gerakkan jari jemari itu ke atas dengan gembira. Begitu besarnya kegembiraan itu, laksana ia mendapat hal yang sangat besar. Rupa-rupanya dia tidak bohong. Dia telah pergi," ucapnya pelan seraya menghisap rokoknya. Kong Pitun tersenyum senang. Diamatinya jari-jarinya itu. Disentuhnya ujung-ujungnya untuk memastikan jari itu dengan kondisi baik. "Gimana? Terasa?" tanya Kong Pitun merangsang sudut jari Yati. "Iya Kong, terasa. Alhamdulillah, ini harus diberitahu Dokter Andri. Mudah-mudahan kutukan yang ada dalam dirinya pun telah hilang." Mendengar kata Dokter Andri, mendadak Yati termenung. Ia takut jika responnya tidak sesuai harapan. "Kenapa Yati? Kamu gak mau memberikan kabar baik ini padanya?" Terlihat sedikit keraguan pada air mukanya. "Kamu kecewa padanya?" tanya Kong Pitun lagi. Yati menggelengkan wajahnya. "Enggak Kong, Yati tahu benar Yati gak cocok menjadi pendampingnya. Lalu Yati mau pergi saja dari kehidupannya." Sesaat Kong Pitun terdiam. Dirinya paham apa yang menjadi pertimbangan Yati. Ditatapnya lembut wanita itu. Ia teringat akan anak perempuan semata wayangnya. Jika saja ia masih hidup, tentu usianya pun takkan jauh beda dengan Yati. "Lalu kamu mau kemana nak?" ujar Kong Pitun lembut. Ia tak ingin Yati kembali terluka. "Nggak tahu Kong, hanya saja aku mau menjauh darinya untuk sementara ini." Kong Pitun menatap Bu Minah pelan. "Bu, punya solusi untuknya?" Bu Minah yang ditanya hanya bisa terdiam. Ia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun juga saat ini ia masih bekerja di Dokter Andri. "Baiklah, bagaimana kalau kau sementara waktu di sini dulu? Nanti kalau kau sudah betul-betul sehat, akan kubantu mencari pekerjaan, sehingga kau tak perlu terkatung-katung di jalanan. Hidup ini keras nak," ucap Kong Bihun lagi dengan lembut. Yati hanya bisa terenyuh dengan segala perhatian yang mereka berikan. "Baik Kong, terima kasih atas bantuannya," ucap Yati lagi seraya mencium tangan Kong Pitun. "Baiklah, sekarang kamu istirahat dulu. Jangan terlalu banyak bergerak. Jika kamu bergerak, usahakan dalam porsi kecil dulu. Kamu bisa mulai dengan gerakan-gerakan jemari kaki dan tangan. Hal ini untuk menghindari trauma pada otot-ototmu. Besok baru kita tambah gerakannya. Insya Allah dalam 2 hari kamu sudah bisa berjalan normal." "Baik Kong," ucap Yati bahagia. Saat ini Yati benar-benar bahagia. Sesaat ia terlupa akan kepedihan hatinya setelah pernikahan gagal dengan Dokter Andri. Bagaimana saat ini kesembuhan dirinya adalah berkah yang luar biasa. Bruk! Tiba-tiba tubuh jatuh berdebuk, tergeletak pingsan. Tampak sangat mengenaskan keadaannya. Sekujur tubuh kotor oleh debu dan keringat. Rambutnya yang ikal gondrong dibiarkan panjang tak terurus. Begitu juga dengan kumis dan jambangnya, kumal dan kotor layaknya sapu ijuk. Sementara dari badannya terpancar bau yang apek luar biasa. Entah sudah berapa lama tubuh itu tidak tersentuh air mandi. "Ish, gelandangan!" umpat seorang tak memperdulikannya. Dilangkahkan kaki begitu saja melintasi tubuh yang tergeletak tak berdaya itu.
Yati yang saat itu sedang sibuk di tempat kerjanya merilik sekilas. Ya, sudah 3 hari setelah badannya fit, ia mulai berjualan mie ayam di pinggir jalan, tentu dengan ditemani Mbok Mina sebagai rekannya. "Siapa, Mbok?" tanyanya pada Mbok Mina yang turut membantunya. "Nggak tahu, Mbak, paling hanya gelandangan yang sakit. Biasa itu mah," kata Mbok Mina tak acuh. Mungkin baginya memang kehadiran sosok itu tak terlalu penting. Yati sesaat memandang keluar dari balik jendela. Sepertinya dia kenal sosok itu, tapi di mana dan kapan ia lupa. "Perlu ditolongin, Mbok?" ujarnya Yati. "Biarin saja, Mbak, nanti kebiasaan. Biasanya orang begitu, kalau ditolongin malah balik mukul kita. Ibarat nolong anjing kejepit, Mbak," gumamnya seraya terus menyaingi sayuran hijau di tampah. "Tapi nanti kalau kenapa-kenapa gimana, Mbok?" Gimana apa maksudnya?" "Ya kalau mati di sini gimana, Mbok? Apa malah nggak makin serem?" Tak terdengar jawaban Mbok Mina atas pertanyaannya. Mungkin sedang sibuk dengan urusan di belakang. Merasa tak tega didatanginya sosok laki-laki yang tergeletak itu. Dan alangkah terkejutnya saat dibalik sosok itu. "Astaga, Mbok, Mbok!" Segera Yati berlari menjauh dengan segenap perasaan kaget. Ia berlari ke belakang dengan mendekap mulut dan matanya yang bersimbah air mata. Mbok Mina yang masih sibuk terheran dengan perubahan sikap Yati yang tiba-tiba. "Ada apa, Mbak? Ada apa?" ujarnya cemas. "Itu, Mbok, itu," ujar Yati seraya menunjuk sosok gelandangan yang pingsan tadi. Mbok Mina yang penasaran segera bangkit. Perlahan didekatinya sosok gelandangan tadi. "Yati, Yati, maafkan aku, Yati," gumam pria itu tak jelas. Terus saja kata-kata itu digumamkan tak henti-hentinya. Mbok Mina yang melihat menjadi tidak tega. Dia berdiri menghadang sosok itu yang seolah mau masuk ke warung untuk mencari Yati. Siapa kamu? Apa yang kamu cari? Mana Yati? Mana? Aku mau dia. Aku masih mencintainya. Mana Yati? Yati, aku minta maaf. Aku masih mencintaimu, ujar pria itu lagi dengan muka melas. Mbok Mina segera mundur perlahan. Ia tahu saat ini yang dihadapinya bukan orang normal. Ia sudah gila. "Mbak, memangnya itu siapa?" ujar Mbok Mina seraya berbisik pada Yati. Sementara Yati tak langsung bisa menjawab. Air matanya masih saja terus mengalir dari matanya. "Siapa, Mbak? Apa itu mantan suamimu dulu?" Sesaat Yati terdiam. Yati mulai menjawabnya. "Iya, Mbok, dia Mas Arman. Mas Arman suamiku, tepatnya mantan suamiku." Sementara itu, tanpa bisa dicegah, sosok Arman sudah masuk dan mulai mengiba-iba untuk bisa dimaafkan olehnya. Tak dipedulikan tatapan aneh para pelanggan yang sedang duduk menyantap hidangannya masing-masing. "Yati, maafkan aku, Yati. Aku masih mencintaimu. Maafkan Mas Yati," ujarnya tak jelas, layaknya bergumam. Yati yang sudah mulai bisa menguasai diri mencoba menjawab walaupun masih menjaga jarak. "Apa yang terjadi padamu, Mas?" ujarnya tak tega pada Arman. Bagaimanapun ia pernah mendampingi suaminya bertahun-tahun. "Aku telah dikhianati adikmu. Adikmu itu memang kurang ajar. Dia mengusirku dari rumah dan dia berselingkuh dengan Wisnu, sahabatku,"
Arman terisak layaknya anak kecil. Sekarang aku yakin sama kamu Yati. Kamulah yang benar. Aku percaya sama kamu. Kamu dulu pasti sudah dijebaknya. Dijebak wanita durjana itu. Dia memang kurang ajar. Wanita siluman. Berulang kali Arman mengomel panjang dan tertawa-tawa. Arman tampak lemah tak berdaya. Tubuhnya yang kurus krempeng membuat penampilannya makin miris. "Kamu sakit mas?" tanya Yati tidak tega. "Enggak, aku sehat," ujarnya seraya memamerkan ototnya yang kering kerontang layaknya kayu kering. "Nanti kalau aku ketemu Wisnu akan kupukul dia hingga pingsan." Tiba-tiba darah muncul deras membasahi badannya keluar dari mulutnya. Dan sesaat kemudian ia kembali terjatuh pingsan. Tubuh itu kembali diam tak bergerak. "Mbok, harus bagaimana ini Mbok?" ujar Yati kebingungan. "Mbak Yati, tunggu sebentar, biar Mbok panggilkan Kong Bidun," ujar Mbok Mina dengan napas terenggah-enggah, melaju pergi mencari keberadaan Kong Bidun. "Mantan suami kamu, aku sudah tahu itu," ucap lelaki tua itu datar. Tampak ada sedikit rona tak suka pada wajahnya. Diseretnya begitu saja tubuh Arman menepi agar tak mengganggu orang lewat maupun pelanggan yang mau berbelanja. Diambilnya air bersih dan dicipratannya sedikit. Bibir Arman tampak bergerak-gerak pelan, sepertinya sudah mulai tersadar. "Siapa kau?" ujarnya pada lelaki tua itu. Sementara yang ditanya hanya diam tanpa jawaban. "Aku tahu siapa kau," ujar Arman menatap nanar. "Mana Yati istriku? Mana dia?" ujarnya lagi seraya tidak bangkit, namun dicegah oleh Kong Bidun dengan menekan dadanya. Apaan kau? Aku mau menemui istriku," ucapnya lagi mencoba memberontak. Tiba-tiba tangan tua itu melayang begitu saja pada pipi Arman tanpa bisa ditahan. "Pantas saja kalau kau dibuang, laki-laki payah," ucap Kong Bidun begitu keras. "Setelah kau sia-siakan dia hingga menderita, kini kau mau kembali menjadikan istri." Ardinya lagi membuat sesaat Arman terdiam. "Tapi aku masih suaminya, dia masih istriku," bela Arman seraya tetap berusaha melawannya. "Belum pernah aku menceraikannya. Kalau begitu, kenapa tak kau ceraikan saja? Toh lelaki sepertimu memang tak pantas baginya. Kamu lebih pantas menjadi penghuni gorong-gorong bersama tikus-tikus itu. Atau kau sekarang juga menjadi salah satu penghuninya," ujar Kong Bidun seraya tangannya menyeret lelaki lemah itu. Demi mendapatkan perlakuan keras itu, seketika wajah Arman meringis ketakutan. Ampun, tolong Yati, tolong aku," ucap Arman memelas. Sementara Yati tampak bimbang di sana. Sementara Yati terjebak dalam kenangan bersama mantan suaminya yang tiba-tiba hadir dalam keadaan mengenaskan. Di sisi lain tampak kesibukan Dokter Andri menyiapkan sesuatu menuruti orang tuanya. "Dri," ucap Bu Medi lembut. Ia tahu anaknya tak 100% setuju dengan keputusannya. Dalam hati kecilnya masih tersisa sedikit keraguan di sana. "Iya Bu." Kebahagiaan orang tua itu jika bisa melihat anaknya bahagia, Andri. Tak mungkin ada orang tua yang menginginkan keburukan bagi anaknya. Jadi ibu mohon dengan sangat, terimalah perjodohan ini. Ibu yakin kau akan bahagia dengan Michelle. Andri diam tak menjawab. Kedua tangannya sibuk mengepak segala perlengkapan yang akan dibawanya nanti. Sesaat ditimang-timangnya bebannya itu
sebelum kembali dimasukkan travel bag. Tiba-tiba Laras muncul menghampiri mereka berdua. "Bu, Ibu," ucap Laras cepat, napasnya terenggah-enggah. "Ada apa, Laras? Kenapa kamu tampak cemas begitu?" ucap Bu Medi penasaran. Michelle Bu." "Loh, bukannya sedari tadi sama kamu?" Bu Medi dan Andri tampak saling bertatapan. "Michelle hilang, Bu." Bu Medi dan Andri saling bertatap heran karena baru sekitar 10 menit yang lalu masih tampak bersama Laras. "Coba kamu cari ke kamar belakang atau di dapur," ujar Andri pada adiknya. "Nggak ada, Kak. Sudah dicari ke seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Hasilnya nihil." Dokter Andri merasa ada yang tidak beres. Dia khawatir jangan-jangan sihir itu telah kembali lagi. Tapi lagi-lagi ditepisnya perasaan itu. Ia yakin Michelle hanya pergi sesaat. Sebagai seorang yang lahir dan besar di luar negeri, tentu melihat pemandangan di Jakarta adalah satu hal yang sama sekali baru baginya. Dan seperti biasanya, para pendatang baru akan sangat suka bereksplorasi di sini. Mungkin dia pergi keluar, kita tunggu saja. "Kak, tunggu sebentar." Laras membuka handphonenya. "Kak, lihat, seharusnya Michelle masih ada di sini. Coba lihat ini," ujar Laras kemudian. Dilihatnya map online, terlihat satu titik merah menyala, tampak berkedip-kedip. Aneh kenapa, Kak? "Coba kau lihat ini, seharusnya Michelle masih ada di sini. Lihat," ujarnya seraya menunjukkan posisi sinyal. Terlihat di sana posisi Michelle masih ada di rumah ini, sama sekali tidak berpindah tempat. Namun anehnya, saat di rumah tak terlihat sama sekali. Dan jarak kita sekarang berdiri tak sampai 10 meter. "Iya, Kak, berarti seharusnya posisi Michelle masih di sini, masih di rumah ini." Seketika keduanya saling berpandangan dan gudang. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.